Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia. Selamat berjumpa dengan channel Kita Audio. Kali ini melalui program audio ILPA, Suara Ilmu Pengetahuan, kami akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan syariah secara serial. Saat ini tibalah kami akan menyampaikan tentang fungsi kepemimpinan, dan yang kedua nanti adalah efektivitas kepemimpinan. Saudara pendengar sekalian, malam ini rasanya dingin. Hujan deras baru saja berhenti. Kalau dingin seperti ini, yang berbahagia, yang gembira adalah kata. Sayup-sayup terdengar suara kata di belakang dari studio Kita Audio ini. Kata sangat senang karena memang yang ditunggu-tunggu adalah reservoir atau air simpanan hujan untuk kehidupan si kata yang baru. Baik, kita tinggalkan dengan kebahagiaan kata. Kita menuju kepada pokok bahasan kita. Tugas pokok kepemimpinan itu adalah berupa mengantarkan, membimbing, mengelompokkan, memberi petunjuk, mendidik, agar anggota bisa mengikuti jejak pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut dibutuhkan fungsi kepemimpinan, yaitu agar kepemimpinannya sadar atas kemampuan instruktif, konsultatif, delegatif, partisipatif, pengendalian, dan pengawasan. Jadi, fungsi kepemimpinan itu adalah kesadaran pimpinan atas kemampuannya untuk menginstruksi kepada anggotanya, kepada pengikutnya, kepada stafnya. Kesadaran untuk konsultatif artinya harus ada komunikasi antara pimpinan dan bawahan atau pimpinan dan anggotanya. Lalu harus delegatif, mendelegasikan sebagian daripada tugas-tugas pimpinan. Kemudian berpartisipasi, lalu pengendalian dan pengawasan, karena memang pemimpin itu tugasnya itu mengawasi dan mengendalikan supaya perjalanan organisasi itu menjadi baik, berada pada jalurnya, on the track untuk menuju cita-cita organisasi.
Oke, akan saya sebutkan satu persatu tentang fungsi kepemimpinan. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Sebuah perencanaan kerja merupakan keputusan terhadap apa yang akan dilaksanakan ke depan. Pemikirannya jauh ke depan, proyeksi dan target organisasi. Ya, namanya perencanaan berarti kan direncanakan. Kalau merencanakan, kalau membuat perencanaan berarti kita harus melihat ke depan, tidak melihat ke samping kiri kanan atau tidak melihat ke belakang. Melihatnya proyeksi dan target yang akan dicapai. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah memandang ke depan. Memandang ke depan dengan optimal mencapai tujuan, menepis hambatan, permasalahan, serta menjamin kelancaran pekerjaan. Itu fungsi yang kedua. Selanjutnya yang ketiga adalah pengembangan loyalitas. Memberikan suri teladan, sikap, tingkah laku, berbicara, agar dianggap bawahan yang akan mendorong loyalitasnya. Jadi diorangkan oleh bawahan, dianggap, kalau bahasa Jawa, biar dianggap oleh bawahan. Maka harus keteladanan ditunjukkan oleh seorang pemimpin yang sedang melaksanakan kepemimpinannya. Keempat, fungsi pengawasan. Melakukan pengawasan setiap saat agar setiap permasalahan dapat terdeteksi secara dini dan segera mendapatkan pemecahannya. Apalagi seorang pemimpin yang visioner sudah bisa selain mengantisipasi juga bisa memprediksi kira-kira akan ada masalah apa selama perjalanan itu. Selama perjalanan mencapai tujuan, di depan ada persoalan apa? Forecasting. Pemimpin yang visioner bisa mendeteksi itu. Makanya segera terbicarakan dengan para anggotanya. Yang kelima, fungsi mengambil keputusan. Mengambil keputusan yang baik, cermat, benar, efektif, mampu menyelesaikan permasalahan. Tidak gerusa-gerusu, mengambil keputusan dengan cermat, pelan-pelan, difikirkan, dan keputusan yang diambil tidak boleh terlalu lama difikirkan. Perlu kecepatan, perlu kecermatan, perlu kebenaran dan efektif, mampu menyelesaikan permasalahan. Keenam, fungsi motivasi. Memberikan semangat, membesarkan hati, mempengaruhi bawahan agar bekerja yang baik sesuai target hasil kerjanya. Jadi memotivasi itu adalah tugas pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinannya, agar tercipta kehangatan di antara para anggota. Karena apa? Karena
anggota itu harus merasa hangat. Hangat itu karena apinya ada di diri seorang pemimpin. Api yang ada di diri seorang pemimpin memberikan energi kepada bawahan sehingga bawahan merasa hangat. Kalau merasa hangat berarti motivasi apa saja yang disampaikan pemimpin maka akan tadi dikatakan dianggap oleh bawahannya atau anggotanya. Kita lanjutkan. Kalau saya melihat di jam di dinding pukul 1 malam, sudah masuk waktu dini hari. Tapi pembicaraan kita ini semakin menarik. Fungsi kepemimpinan sudah saya sampaikan. Silakan dianalisa dan ditelaah sebagai bekal saudara-saudara semuanya untuk bisa memimpin dengan baik. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang efektivitas kepemimpinan. Ketika seorang pemimpin melibatkan diri bersama bawahannya, bersama anggotanya, misalnya di suatu kegiatan, sehingga menjadikan inspirasi, mau mendorong tingkat komitmen para anggota organisasi, merupakan alat terbaik dengan memberikan hasil kerja yang memuaskan. Contoh tadi itu dikatakan bahwa pemimpin tersebut efektif dalam menjalankan kepemimpinannya karena telah memberikan manfaat bagi organisasi dan anggotanya. Tingkat efektivitas ditentukan dari hasil bersama antara pemimpin dengan bawahannya. Dan hasil tersebut sangat dipengaruhi oleh kepribadian pemimpin. Jadi evaluasi tentang efektivitas kepemimpinan yang dijalankan oleh pemimpin itu tidak boleh sepihak. Misalnya pemimpin yang pasti akan menyampaikan, saya sudah efektif memimpin ini, semuanya anak buah saya mengerjakan apa yang saya tugaskan, apa yang diemban oleh organisasi ini dengan baik. Tidak bisa begitu. Efektivitas kepemimpinan itu adalah korelasi antara pemimpin dengan bawahannya. Dari dua-duanya harus gayung bersambut. Jadi kalau pemimpin saat mengatraktifkan dirinya, melebur kepada bawahan, dan bisa bekerja bersama-sama semuanya, bergairah, semangat, menyelesaikan pekerjaan padat sesuai dengan targetnya, target waktu, target produksi dan sebagainya, itu yang dinamakan kepemimpinannya efektif. Perspektif efektivitas kepemimpinan itu satu, optimalisasi pencapaian tujuan. Jadi pencapaian tujuan harus optimal. Upaya pemimpin untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada secara efektif guna mencapai tujuan yang memberikan manfaat bagi organisasi. Jadi ujungnya adalah tetap tujuan.
Jadi upaya optimalisasi itulah efektivitas dalam mencapai tujuan. Yang kedua adalah perspektif sistem. Apa perspektif sistem? Adalah keberhasilan sinkronisasi sistem di dalam organisasi dan di luar organisasi untuk mencapai tujuan. Sinkronisasi semua sistem yang ada di dalam organisasi berhasil. Tidak putus-putus, tidak berhenti-berhenti, mempunyai link semuanya. Yang ketiga adalah perspektif perilaku manusia. Konsep efektivitas dari sisi anggota yang mendukung tujuan organisasi. Apa ada anggota yang tidak mendukung organisasi? Ada. Pasti ada. Dia yang penting bekerja saja, tidak tahu bagaimana tujuan organisasi dan sebagainya. Yang penting dia ada yang berperilaku seperti itu. Itulah yang harus dibimbing oleh pemimpin. Kemudian efektif atau tidaknya kepemimpinan seorang pemimpin itu tergantung dari apa? Tergantung dari tentunya yang pertama kali adalah tergantung dari kepribadian pemimpin. Setelah kepribadian lalu tergantung dari harapan dan perilaku pemimpin. Harapannya pemimpin seperti apa? Kalau pemimpin harapannya rendah-rendah saja, kecil-kecil saja, ya sudah seperti ini saja, ya sudah. Berarti itu efektivitasnya rendah-rendah saja. Yang ketiga adalah karakteristik dan perilaku bawahan. Jadi tadi pemimpinnya sekarang bawahannya. Karakternya melihat karakternya bagaimana karakter bawahan. Apa banyak yang mempunyai karakter dan perilaku penolak, yang punya karakter dan perilaku masa bodoh dan sebagainya. Itu menentukan juga efektivitas kepemimpinan. Keempat, kebutuhan tugas. Kebutuhan tugas ini dari tugas-tugas apakah memang volume tugas menentukan. Jadi kalau pemimpin itu kurang kreatif, maka seolah-olah bawahan itu kekurangan tugas. Ya, kekurangan tugas. Padahal tugasnya banyak. Tugas organisasi ya, yang telah diidentifikasi oleh masing-masing mengerjakan apa, masing-masing siapa mengerjakan apa, itu sangat besar. Tapi ternyata melihat bawahannya itu seolah-olah tidak punya tugas. Itu menentukan efektivitas kepemimpinan. Yang kelima, iklim dan kebijakan organisasi. Iklim dan kebijakan organisasi, apakah ini berpihak kepada anggota atau sangat tidak berpihak kepada anggota? Nah, ini menentukan bagaimana kepemimpinan itu melihat dan menciptakan iklim di organisasi itu kondusivitasnya yang sangat baik dengan kebijakan yang tepat, tidak mendiskreditkan bawahan atau anggota, karena anggota membantu kita, membantu pemimpin, tapi merangkul untuk bekerja bersama-sama.
Dan yang keenam, harapan dan perilaku bawahan. Bagaimana harapan bawahan itu terhadap organisasi, apa sekedar hanya bekerja saja atau bersama-sama ingin mencapai tujuan cita-cita organisasi, dan harapan-harapan yang bermacam-macam. Yang tentunya harapan itu ada yang bisa dipenuhi oleh organisasi dan juga ada yang tidak bisa dipenuhi. Itu efektivitas kepemimpinan. Saudara pendengar yang saya muliakan, waktu semakin larut dan sudah masuk ke dini hari. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan inspirasi baru bagi seluruh para pendengar yang sekaligus juga para pemimpin. Kita semuanya pemimpin, dan yang mendengarkan semuanya adalah pemimpin. Inspirasi kepemimpinan itu penting. Dari kami berupa penyegaran, dan nanti akan mengarah bagaimana kepada kepemimpinan syariah. Terima kasih. Akhirnya kita cukupkan sekian perjumpaan kita di malam hari ini. Kita bertemu di minggu yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.